Kamera roll action. Sungguh disayangkan bahwa tuan-tuan yang mengaku manusia-manusia terhormat ini tidak tahu cara menilai kehormatan diri pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, malam, kapanpun dan dimanapun Sobat Teaterpedia menyaksikan konten ini. Kita ketemu lagi di konten Dialog Gue, konten tentang ngobrol bersama dengan pelaku seni. Ngobrol apa aja, kayak gimana aja, yang penting asik. Setelah Hari Raya Idul Fitri, teman-teman Sobat Teaterpedia, sebelum kita mulai, kita mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh Sobat Teaterpedia kalau ada konten Teaterpedia yang menyinggung hati teman-teman semua. Seperti oase di padang pasir, hari ini Dialog Gue kedatangan tamu. Kalau konten-konten kemarin cowok terus alhamdulillah, puji syukur, hari ini kita kedatangan Nada. Tepuk tangan dulu buat Nada. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Up 忘れないで Oh shit, here we go again. Terima kasih Nada udah menyempatkan waktunya untuk main-main ke tempatnya Teaterpedia. Sama-sama, makasih juga buat Teaterpedia udah mau ngundang gue kesini. Oke, sebelumnya dikenalin lu dong ke teman-teman Sobat Teaterpedia. Nada ini siapa? Kayaknya soalnya Nada nggak terkenal banget gitu. Nih, siapa sih Nada nih? Nah, makanya coba di ya sepatah dua patah kata untuk mendeskripsikan Nada itu siapa. Halo, gue Nada. Gue salah satu pemain di salah satu sanggar Jakarta Pusat, yaitu Kantong Teater. Nah, berarti Nada pelaku seni. Oke teman-teman, karena Nada pelaku seni, pas banget di konten Dialog Gue kita akan ngobrolin soal seni bersama pelaku seni. Ngobrolinnya apa aja sih sebenarnya, nggak cuma tentang seni. Nada mau mulai teater dari mana sih Nada? Mulai teater itu dari mananya, dari Festival Teater Pelajar Indraja pada tahun 2014. Di Jakarta Barat berarti? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Lokasi Teaterpedia. Awalnya itu 2014, sebenarnya tuh gue orangnya serius. Serius tuh dalam arti dari SMP ke SMK, waktu itu tuh gue anak OSIS sama Paskib. Itu pasti. Terus tahun 2014 pas udah masuk SMK itu masuk salah satu eskul baru, itu teater kan. Itu pas gue kelas 2. Baru ada teater. Itu dibimbing sama Bu Eva. Bu Eva waktu itu guru apa tuh? Guru bahasa Indonesia. Oh, guru bahasa Indonesia. Tapi dia alumni UNJ kan. Dia ikut bengkel. Oke. Bengkel UNJ. Iya. Kalau nggak salah. Nah, terus dari situ pembimbingnya Bu Eva, gue kayak ngelihat kok nih eskul kayaknya kok cuma ketawa ketiwi gitu. Yang biasanya gue orangnya serius gitu ya kan. Ya. Kayak apa namanya OSIS kan serius, rapat terus. Kayak Paskib kayaknya harus rapi terus gitu. Tapi kok nih anaknya begini banget gitu. Maksudnya lebih friendly lah di dalam komunitas itu. Sampai akhirnya di salah satu anak OSIS itu emang udah teater dari SMP, namanya Adit. Gue nanya sama Adit, apa sih namanya, Dit, lu itu sekolah apa sih? Gue baru tahu. Dan gue baru kenal teater itu 2014. Jadi gue sebenarnya kalau dibilang pelaku seni atau apa, lebih penggiat aja kali ya. Pelaku seni kayaknya banyak lah gitu. Kayaknya soalnya banyak banget senior-senior, bahkan banyak yang di sepantaran gue itu performansnya itu lebih bagus daripada gue gitu. Jadi gue kayak lebih bilangnya kayaknya penggiat seni aja lebih ini ya. Boleh. Terus gue bilang sama dia tuh apa sih, kata gitu. Ini teater dah gini-gini. Ikutlah di situ. Oke. Berproses
Singkat cerita, kalau misalkan eskul itu kan sampai jam 4 ya di sekolah. Iya. Karena kita mau ikut FTP, Indraja waktu itu. Ada salah satu senior gue itu yang dia ternyata dia anak sanggar kantong teater dulu. Dia ngajak, kata, ya udah Bu, kalau misalkan udah nggak bisa di sini, kita move aja ke sanggar saya. Dia minta izin sama Om Mul. Oh, latihannya jadi di luar sekolah gitu. Iya, setelah jam 4 itu Setelah kita jam 4, move oke. gitu. Itu sebenarnya ada cekcok juga dari orang tua gue kan, karena mikirnya ini anak gue kok latihan eskul sampai malam gitu. Biasanya kan kalau mentok kan ya sebelum maghrib lah lu udah Sebelum pulang maghrib udah jam sampai 5. rumah. Emang gue adalah salah satu yang kayak di tracking gitu loh. Gue sekolah aja tuh masih diantar jemput, sampai kerja pun gue masih diantar jemput sama bokap. jadi nyokap gue memang nyokap gue orangnya keras gitu loh. Jadi lu ngapain sih gitu? Teater ngapain sih gini-gini, pulang malam segala macem, lu besok sekolah lagi, lu besoknya lagi latihan sampai malam lagi, lu harus butuh istirahat intinya gitu. Sebenarnya kekhawatiran orang tua kali ya, betul. tapi karena orang tuanya orang tua Betawi ya, jadi kayak nyesek mulu gitu. Sampai akhirnya sempat ada cekcok, gue latihan lagi, sempet nggak boleh, cuma udah di pertengahan proses, udah pengen lomba. Ya namanya anak labil, kayak udahlah ada kabur aja gitu. Sempet ada godaan-godaan seperti itu, gitu. bisikan-bisikan. Anak labil kan, Iya, SMK betul. gitu. Aduh bawa baju sok-sokan ke sanggar. Om Mul bilang kenapa? Kata gitu, nggak boleh teater gini. Akhirnya Om Mulnya besok Datang ke rumah. Izinin, ini anak ibu sama saya latihan teater buat ikut festival teater Jakarta. Festival teater pelajar. Dari situ berproses ini masih Atlas. Masih Atlas, iya. Kan ini masih cerita awal Iya, tadi. masih Masih awal cerita nih. awal. Masih di Atlas. Setelah dari situ proses lomba. Setelah lomba itu bawain lorong. Judul naskahnya? Naskahnya lakonnya lorong. Dari situ lomba, pokoknya proses kan dari pagi sampai malam gitu. Kadang move sendiri gitu, kayak misalnya teman-teman belum pada siap, ya udahlah gue move aja, gue udah tahu sanggar ini gitu kan. Tapi kan gak enak karena itu sanggar orang kan. Jadi awal itu masih kayak bareng-bareng, kalau nggak bareng 3-2 orang. Yang penting ada temennya lah, ada temennya lah gitu. Nah, setelah dari situ, setelah pentas, Malam Anugerah. Ini nih pas ini. Biasanya kekhawatiran orang tua, terus ketakutan orang tua, kecemasan, larangan-larangan itu biasanya dibalasnya sama kita itu dengan prestasi. Nah. Ini kayaknya mau cerita prestasi soalnya Malam Anugerah. Coba cerita gimana tuh pas Malam Anugerah. Malam Soalnya Anugerah. prosesnya udah berdarah-darah banget nih kayaknya kan, dilarang orang tua, harus pindah tempat latihan. Karena kan pelajar kan, jadi kayak mikirnya udahlah move aja gitu. Eskul juga sampai jam 4, Malam Anugerah. Ketemu Malam Anugerah nih. Ketemunya. Ini musiknya udah mulai Ketemu Malam Anugerah di situ masih biasa ngumpul ya gitu kan di grup, ngumpul ya kita Malam Anugerah nih gini pengumuman segala macem. Ya udah, setelah dari situ pengumuman dari Tata Musik, Tata Busana itu dapat itu kalau misalkan ditotalin 7 penghargaan di situ. Ngeborong 7 piala itu berarti. Iya, 7 piala. Dan itu bawa karung nggak tuh pas Malam Penganugerahan? enggak, jadi kayak gue kayak yang biasanya gue paskibra kan, kalau misalnya lomba menang rame-rame kan, piala rame-rame gitu. Cuma di sini kayaknya kok gue enak gitu prosesnya gitu. Sampai akhirnya karena kenapa gue salah satu move akhirnya pas di SMK itu gue pindah jadinya ke teater doang. Teater sama OSIS. Gue ninggalin paskib. Soalnya waktu itu sempat ada proses PPI. PPI apa tuh? Purna Paskibraka Indonesia. Oh. Seleksi tinggi Iya, gue iya. nggak mencapai. Anak pendek ya kan. Nangis lah di situ, tapi tetap proses sama Paskibra, cuma Paskibra kayak nekenin posisi eskul itu bentrok harinya. Gue harus milih. Tapi gue udah nyaman di teater. Akhirnya lu pilih teater. Balik lagi ke Malam Anugerah. Balik lagi ke Malam Anugerah. Iya, pengumuman Tata Busana Tata Busana dapet. Tata Musik dapet. Dapet. Singkat cerita. Dulu kan waktu 2014 itu penghargaan individu itu kan 321. Iya. Enggak yang terbaik itu enggak kan 321. Pengumuman nih, pemeran pembantu wanita terbaik 3 dari sini. Pemeran pembantu terbaik 2 dari sini. Gue keluar. Gue nggak mau
gue udah Tapi nama lu masuk nominasi kan? Iya. Tapi gue keluar kan, gue bilang gue keluar, gue takut, gue Deg-degan berharap, lu. iya, gue udah berharap, ya namanya gue pertama kali kan, Iya. pas ada nama gue kan jadi kayak berharap gitu, gue keluar, gue cabut, gue speak, Bu saya beli minum dulu ya gitu kan, sama guru gue, sama Bu Eva, Bu saya beli minum dulu ya, iya kata gitu. Itu pas pemeran wanita pembantu terbaik pertama itu disebut sama gue, tapi gue lagi di luar, dipanggil sama Bang Cacing itu salah satu yang ngebantuin pas lagi ini, dia anak kantong teater. Katanya udah menang gini. Hah? Oh, jangan bercanda, gue bilang gitu ya. Masalah ini kan proses pertama gue di teater. Iya, masa iya sih langsung menang? Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi suka gitu Bang Cacing. Ntar orang kalau misalkan ini, kita kan kalau yang namanya udah berharap nggak sesuai ekspektasi sakit kan? Sakit. Aduh, gue bilang jangan kayak gitu Bang Cacing gitu. Enggak bener gini. Udah ya masuk ambil piala gitu kan, dipanggil gini. Dipanggil naik ke panggung. Gue lari-larian. Pas gue balik selesai pembagian piala, gue balik. Emang sebelum itu gue nazar gini. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Lalu Nazar itu kan udah harus dilakuin ya. Dalam arti gue bilang gini, kalau gue dapet individu, gue akan masuk ke teater kantong. Oke. Karena dia yang ngebantu gue kan pas lagi di Atlas itu. Setelah dari situ turun dari panggung, gue cuma teriak-teriakan, apa sih namanya, gue bilang gini, Bu anduk menang. Kenapa anduk? Kenapa gue bilang anduk? Karena waktu itu Omul ini kan ngebantu. Oh, gue tahu, gue inget. Lu yang adegannya itu abis mandi. Keluar. Dan itu proses itu kan ganti baju itu kan gue cepet ya. Digini nama Bu Eva. Kamu bisa ganti baju 3 detik doang. Kamu bisa nggak Kati? Bisa Bu. Awal pas proses itu, kita ke proses nih ya, proses lagi lorong itu diginiin sama Omul. Kamu berani nggak pakai anduk doang nanti di panggung? Katanya gitu. Gue orangnya kalau ditantang kayak gitu gue mau coba. Oke. Dalam arti gue bisa nggak ya? Kalau gue nggak bisa dan gue nggak nyaman, gue akan bilang. Kalau udah merasa tertantang pasti bakal lu lakuin ya. Karena menurut gue itu adalah salah satu nilai plus gue untuk maju gitu kan. Dan bukti totalitas lu memerankan peran gitu. Iya, coba gitu kan. Berani Om gitu. Gue orangnya gimana ya, selengean juga jatuhnya waktu itu. Emang sekarang udah enggak? Gitu ya, nggak tahu juga sih. Mungkin udah tahap dewasa kan ya. Iya, mungkin. Akhirnya kata berani Om, berani gitu. Cuma pas lagi proses itu, gue cuma pakai anduk gue tetap pakai masih daster, cuma luarannya pakai anduk kan. Gue nggak mungkin ini kan. Gue bilang tapi kalau misalkan latihan boleh nggak Om tetap pakai ini gitu. Tapi kalau misalnya diganti ada udah nih. Terus katanya nanti sikat gigi gini. Pas di pementasan itu pakai anduk itu kan masukan 3 detik. Dia bilang 3 detik doang. Itu harus udah sikat gigi juga. Harus jadi udah harus berbusa tuh mulut lu ya. Harus udah berbusa. Jadi gue harus cepet gitu kan. Gue katanya ada yang ngebantuin, Bu Eva ngebantuin. Itu di belakang panggung ngakak. Terus akhirnya gue mikirnya ya udah akhirnya gue ganti. Terus di sini kan masih ada tali tank top gue ya. Gue bilang kalau kayak gini gue nggak kelihatan mandi dong. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba otak gue nurunin. Jadi seakan-akan benar-benar pakai anduk doang, pakai tapi di dalam pakai celana pendek segala macem kan. Karena di belakang set kan ada anak-anak kan. Iya, jadi udah kayak gitu balik nih. Udah masuk nih ganti baju daster lagi kan. Itu gue kan sikat gigi. Gue ludahin gue buang ke gayung. Gue nggak minum nggak apa, gue telan.
sisanya. Gua Terus langsung lepaskan. dialog lagi gak? Iya. Gua langsung Seret-seret dialog itu. dia. Terus itu katanya ketawa karena gue pedes juga cuy. di Iyalah situ. pasti Iya, terus gua panas. bilang, karena Agak-agak adem gitu iya, tenggorokan. karena nggak ada yang nyiapin air kan. Heeh. Jadi gue mikirnya, aduh gue harus kayak gimana ya, gue mikirnya kayak gitu. Gue telan. Dan Bu Eva di situ ada Neni, ada yang lain, itu pada ketawa karena gue cepet banget gitu kan. Terus udah kayak gitu, udah malam anugerah. Kenapa? Makanya itu gue bilang pas lagi turun dari panggung, gue bilang, Bu, Anduk bawa pulang piala. Iya. Karena itu salah satu tantangan pertama. Iya, dari situ udah pulang ngomong ke Mama, nih apa namanya, Dada menang gini, gue bilang kayak gitu kan. Terus katanya, ya udah kalau nama Mama Betawi Iya, iya bener-bener. enggak, maksud Mama gini loh, dah kalau misalkan lagi teater tuh ngomong gini, kan gue udah ngomong. Tapi lu marahin. Tapi setiap proses gue kayak gitu terus. Kayak waktu FTJ juga ngerokok. Masalah juga. Iya, ketahuan. ketahuan juga gue kata. Pokoknya dari situ masuklah teater, kantong teater. Kantong teater. Pertama kali ikut FTJ. Itu posisi masih sekolah atau udah lulus? Masih sekolah. Masih sekolah. Kelas 2 naik kelas 3 apa kelas 3 ya gitu ya. Gue lupa. Tapi FTJ dulu apa monolog dulu ya? Gue lupa. FTJ dulu. FTJ dulu, oke. Monumen, bawain naskah monumen. Mm-mm. Indra Tranggono kalau nggak salah ya. Karyanya. Di wilayah di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Mm-mm. Itu proses pertama kali, ibarat kata gue bareng sama aktor-aktor senior nih. Oke, karena tadinya mainnya di teman-teman pelajar kan. Jadi karena gue bawa pulang dari FTP, Indraja ini bawa pulang piala, tambah energi dong. Yoi. Kayak gue kecas gitu Yoi. kan. Akhirnya dari situ gue kayak mulai, apa sih namanya, proses ke kantong teater, nambah energi dari yang kemarin. Itu gue pulang sekolah langsung jalan sendiri ke Sanggar. Wis. Karena waktu itu gue masih dalam arti kayak gini, proses yang dibilang orde lama kali ya. Bisa menurut istilah lu mungkin itu. Ya mungkin orde lama, kayaknya maksudnya intinya masih keras. Oke. Jadi apa porsi latihannya, metode latihannya iya, masih kayak keras. misalkan jam 7 udah mulai latihan, Oke. kalau lu baru datang. Iya, disiplinnya masih bagus. Masih bagus banget. Masih bagus, tapi salutnya sama Omul adalah dalam arti gini, maksudnya gue waktu itu ngerasanya adalah karena mungkin gue anak kecil kali ya, anak kecil, cuma tuh dia ngebilanginnya pelan-pelan gitu, ini kayak gini dah. Karena karakternya itu, gue harus ngebawain karakter, kan itu tentang 5 pahlawan kan, dan gue salah satu dari situ, dan gue itu ibarat kata Siapa waktu itu meranin jadi siapa? Ratri. Oh, Ratri. Tahu kan ituannya ya, maksudnya dalam arti gue juga pengen disebut sebagai pahlawan waktu itu kan. Iya. Karena apa namanya, waktu itu Ratri itu apa sih namanya, dia ngerasa kayak gue melayani para tentara-tentara ini, company ini kan gue juga pahlawan gitu. Oke. Jadi ada adegan itu juga, itu adegan seriusnya, kayak ngebuka baju gitu kan. Itu full Omul ngebawa makeup karakter ya. Itu dari Jogja, nggak tahu dia dari mana. Omul tuh emang punya channelnya banyak gitu Banyak. ya. Full dari baju, terus dari muka, pokoknya jadi gue dibentuknya bener-bener patung. Tadi dia pengennya Body painting gitu lah ya. bajunya pun di semen. Oke, biar kayak batu kucanya. Iya. Itu pertama kali gue hunting baju, gue harus. Berapa lama proses waktu itu? Berapa lama ya? Itu 6 atau 7 bulan ya? Lumayan panjang. Panjang lah ya gitu. Terus gue kayak mikir, gue bisa nggak ya, gue anak kecil di sini mikirnya. Masih kelas 2 SMA, terus Iya. baru juga ikut teater. Yang lain udah pada, waduh, gitu mikirnya kan, udah senior semua kayak Kak Dinda, terus Bang PI, banyak lah pemain lain. Sampai akhirnya proses. Jadi karena gue ngerasa di sini anak baru, gue kayak mikir gue masih takutan nih. Dalam arti setiap gue pulang sekolah gue langsung, padahal latihan jam 7. Jadi sebelum yang lain datang, lu udah datang duluan. Iya, gue tiduran aja di situ, bareng gong lah, bareng apa di situ kan masih ada Saskri waktu itu, bareng gong, bareng apa. Terus gue kayak mikir
udahlah gue tidur aja sih, gue tidur jam 7, kalau nggak abis maghrib selesai sholat, udah gue ganti baju kostum. Langsung siap-siap mau Iya, latihan. jadi Omul juga, makanya Omul sempet kesal sama gue sekarang dalam arti lu dulu disiplin, sekarang enggak. Mungkin karena suasana kali ya, karena suasana dalam arti karena waktu itu kan gue masih mikir gue lagi semangatnya nih, lagi semangat, tapi jangan dicontoh juga ya. Kalau bisa stabil gitu semangatnya gitu, jangan menurun. Jangan menurun. Jangan. Berarti ini lu adalah contoh yang tidak baik gitu. Salah satu proses latihannya. Tapi gue tergantung sikon. Tergantung lingkungannya. Tergantung lingkungannya. Nah dari situ proses monumen FTJ pertama kali bareng senior segala macam. Itu tahun berapa waktu itu? Kayak 2014 juga. 2014 juga. Itu pertama kali juga kalau nggak salah masuk nominasi apa enggak gitu. Itu jadi kayak tambah lagi gitu kan, ya. nambah lagi. Oh kayaknya fashion gue di teater deh gitu. Fashion gue kayaknya di teater deh. Dari situ gue kayak mikir, udah lah gue mau coba fokus nih ke teater gitu kan. Mau kayaknya seru nih naskah-naskahnya gitu kan. Apalagi naskah monumen itu kan bagus kan waktu itu. Gue ngerasa naskah yang di luar dari diri gue. Tantangan lah buat lo ya. Tantangan baru gitu. Oh ternyata kalau misalkan teater itu banyak naskah yang atau karakter-karakter yang harus kita iniin ya. Oh teater ternyata kayak gini ya gitu. Gue baru kenal teater itu 2014, bukan dari kecil, bukan apa, enggak. Bener-bener dari 2014. Tapi lumayan lah kalau sekarang 2021 lumayan panjang juga. 7 tahun. 7 tahun. Udah dari situ proses proses nominasi, banyak omongan. Oke. Udah mulai viral tuh ya. Iya, udah mulai viral dari situ, banyak omongan. Tapi gue dapat dari Omul sendiri sih, dari Omul atau dari teman-teman grup kan. Kayak diomongin sama ini gue. Ya udah, berarti gue ngerasa bersyukur dalam hati. Oh berarti gue nggak gini. Setiap gue pementasan gue nggak pernah bisa berharap diri gue akan terus menang. Tapi gue selalu bilang, menang itu bonus. Itu proses pematangan lah ya. Iya itu pokoknya kalau gue menang ya udah gue bonus, berarti gue mikirnya kayak gitu kan. Gue kalau misalkan gue menang berarti gue bonus. Cuma yang gue ngerasa gini, gue akan terbayar pementasan gue kalau misalkan penonton udah tepuk tangan, mau salah jelek atau enggak, tepuk tangan tuh kayak wah itu udah bayaran yang paling top. Iya, Nah menurut gue itu kayak gue nggak perlu dibayar, tapi kalau udah ada tepuk tangan kepuasan batin. Kepuasan batin gue kebayar karena kepuasan batin gue gitu. Iya, oke. Sobat Teaterpedia, tadi itu cerita awal soal Nada memulai berteater, tadi sempat dilarang orang tua tapi dibayar dengan prestasi, walaupun Nada akuin disiplinnya sekarang mulai menurun. Nah, soal masalah disiplin yang mulai menurun, sekarang Nada lagi sibuk proses di mana? Proses naskah apa? Atau ada kesibukan di luar panggung teater? Di luar kalau misalkan tahun sekarang ini lagi ada proses Festival Teater Jakarta bareng sama Kantong Teater. Ngebawain apa nanti ya, Jakarta Pusat gitu. Terus paling kalau misalkan ini ada yang kayak ngajakin masalah kayak syuting gitu, tapi kayak anak-anak kampus gitu. Tapi ini masih belajar juga ya guys, karena medianya beda, panggung sama frame gitu kan, jadi harus kekontrol. Karena pertama kali gue syuting itu bareng sama anak IKJ, gue dibilang masih teatrikal banget. Iya, yang dialognya gede, meledak-ledak, gesturnya terlalu over. Iya, padahal kan frame-nya segini gitu, tapi gue terlalu over. Itu pertama kali ini sih. Udah dari situ, udah sih itu doang. Kayak kalau tahun sekarang lagi buat persiapan Festival Teater Jakarta 2021. Ngebawainnya nanti apa? Nanti nonton aja Festival Teater Jakarta Pusat. Nah itu guys, ternyata sekarang Nada lagi masih sibuk teater. Nah soal naskahnya tadi dirahasiain. Nah waktu itu sempet tuh kita ada komunikasi waktu Nada juga ikut pentas sama Teater Petra yang bawain Domba-Domba Revolusi. Ada komunikasi sama Teaterpedia. Nah itu sedikit ceritain dong soal Domba-Domba Revolusi waktu itu prosesnya. Perannya sebagai apa? Terus ada kesan nggak, ada cerita yang nggak dilupain nggak pas proses sama Teater Petra? Itu ada tuh dalam arti perannya di sini sebagai perempuan karena satu-satunya perempuan di situ. Dari 6 karakter ya di sini. Sisanya cowok semua ya? Sisanya cowok semua. Jadi tapi di mana satu karakter ini harus kuat kan menurut Sultan sebagai sutradara waktu itu. Prosesnya yang membuat kendala waktu itu gue menyibukkan diri untuk berdagang. Dagang apa?
gue dagang di rumah. Dagang di rumah. Dagang kelomang apa dagang apa? Gak dagang makanan, makanan. Dagang makanan. Pasti pas bulan puasa ya? Dagang? Enggak, sebelum bulan puasa. Oh, sebelum bulan puasa. Sebelum bulan Kirain puasa. jualan takjil gitu depan rumah. Karena gue mikirnya gini, aduh gue ngapain, gue orangnya nggak bisa diem aja gitu di rumah, gue ngapain, gue jualan aja online gitu kan. Nah sampai akhirnya, tapi gue juga buka di rumah, mau ngomong jam 9 tuh gue baru, jadi gue setiap proses sama Petra jam 9 sampai jam 10 Malam? Jam 9 sampai jam 10 malam proses sama Petra? Iya, tapi gue pas awal diajak, gue nanya, kenapa gue sih gitu, kan yang lain ada gini. Tapi biasalah anak-anak kan suka kayak ngeledek, lu kan aktris gitu. Tapi emang Nada aktris? Enggak. Tapi tuh teman-teman Pemain doang. Pemain. Tapi teman-teman manggil suka ngeledek Nada aktris. Ini gue duduk di sini aja gue masih kepikiran nih. Kepikiran Kenapa? dalam arti ntar pulang, kalau misalnya udah tayang nih, ntar pulang gue diapain ya anak-anak gitu. Wih, Nada sekarang gitu suka diledek-ledekin, kayak waktu itu ngisi salah satu apa namanya, pokoknya ada undangan juga ada lah. undangan gitu, ceritanya jadi aktor nih gitu kan, narasumber suami aktor gitu. Itu ada temen ujungnya, iya bang aktor gitu. Waktu itu pernah ngejuriin FLS 2N juga, waktu itu gue bagian puisi. Iya bang juri gitu. Lu jadi juri? Beneran? Waktu itu diajak omul. Serius jadi juri? Itu keren banget loh. Lu udah jadi aktris terus dipercaya jadi juri tuh dengan Udah gue gak mau. Kayak gue udahlah sekali ini aja. Karena gue kan gue bilang, gue orangnya kalau ada yang ngajakin terus gue belum pernah, gue akan mau. Oke. Gue bilang, oh jadi juri kayak gimana? Nada kan belum bisa, pengalaman Nada belum mikir, apa nggak yang lain gitu kan. Berisik lah gitu. Terus menurut kamu gak apa-apa, yang lain udah dapet nih kayak Om Budi segala macem gitu. Emang udah ranahnya mereka udah dapet gitu. Tapi mau ada yang baru gitu kan, kayak gue sama Abil. Mampus lo Bil, gue iniin. Gue bilang gue sama Abil juga jadi juri. Abil ceritain, takut yang diceritain ada ini beda, ceritain di kolom komentar Bil. Abil jadi juri ini cerpen. Oke. Jadi juri cerpen itu berdua-duaan gue sama dia. Yang juri waktu itu masih muda. Dan gue kayak mikir, Bil kita jadi juri anjir gitu. Iya gue aja serius, lu ngomong lu jadi juri gue gak percaya lo bener. Terus gue gak usah ngomong ya anjir. Iya, soalnya enggak jarang ada kesempatan anak muda gitu, pelaku seni anak muda yang dipercaya untuk menilai. Karena link gue dari Omul. Oke. Omul kan linknya banyak nih. Tapi mungkin juga pertimbangannya karena kompetensi lu lah, Mungkin. ya kan Bang Juri? Tapi gue kayak ngerasa kayak nggak pantas aja gitu. Oke. Gue selalu ngerasa kayak gitu kalau misalkan untuk gue di sini tapi gue harus naik ke sini, gue kayaknya ngerasa emang gue harus kayak gini ya, kayak gue nggak pantas kayak gitu. Banyak lagi. Nanti ada badai gitu. Badai. Memang tadi sebelum ini kita syuting sempat ada ritual-ritual tertentu dulu gitu. untuk membersihkan aura-aura negatif. Tapi kayak masih ada ya? Kayak masih ada dikit. Oh dia mungkin kayak di setengah sini ya. Tadi sampai mana tuh obrolannya? Gue juga lupa lagi. Aus gak lu ngomong mulu, minum dulu kali kayaknya. Enggak. Minum. Gue harus minum. Iya, minum nggak apa-apa. Ini ada. Udah bang. Udah bang. Sponsor. Nggak apa-apa, kita ikut membantu. Lanjut tadi sampai di mana? Oh udah. Ya jadi juri. Jadi juri. Itu gue harus dikejar sorenya itu ujian. Waktu itu gue jadi juri di Wahidin. Sebelah ini apa sih, kantor apa sih itu? Oke, Jakarta Pusat, dekat SMA 1 kan. Itu masih Jakarta Pusat Gambir. Itu gue harus kamar ya. Jadi gue harus ngejar waktu. Dan gue balik lagi karena kunci motor Abil di tas gue. Abil nelfonin gue. Gue bilang gue lagi ujian, Bil. Gue bilang gue lagi ujian gini. Gue ngechat, Bil jangan telepon. Kunci motor gue bego. Terus gue ngeliat, oh iya anjir gue harus balik lagi. Ya udah, gue balik lagi. Jadi tektok kan. Azan guys. Kayak azan gak sih? Iya aja.
Petra tadi, sampai Petra, domba-domba revolusi proses. Tadi sedikit cerita juga soal pengalaman Nada jadi juri puisi. Iya Bang Juri. Iya Bang. Bang Juri kayak inspir Bajai Bang Juri. Tapi pas domba-domba revolusi proses berapa lama tuh? Dan kenapa akhirnya bisa diajak sama Teter Petra? Kan di kantong kan Iya, tadinya kan. awalnya diajak lah ya. Awalnya diajak, gue juga ngomong, kenapa kok gue gitu? Padahal banyak aktor-aktor lain yang menurut gue lebih bagus gitu kan. Terus kan sebelumnya kan dia ada pemainnya kan, cuma yang pemainnya nggak bisa. Oke, waktunya lah berhalangan ya. Posisinya skripsiku tentang dia. Tentang Komunikasi antara sutradara teater Oke. ke aktornya. Siap. Jadi skripsi gue tentang dia, dia ngajak. Karena kan sering kesana kan jadinya Iya. kan kayak wawancara segala macem. Kesana diajak, gue mikirnya ada proses FTJ dulu nggak nih? Gue lihat dulu. Maksud gue pertama kali hijrah dari, maksudnya pertama kali gue main di luar itu sama Petra. Oke. Karena kita bukan kayak pemain futsal yang dalam arti gini. Bisa kemana aja gitu Iya, ya bisa kan? kemana aja gitu kan. Kalau misalkan teater kan Loyalitas satu grup, tergantung nyamannya kan? Iya, tergantung nyaman. Kita udah nyaman di rumah, terus kita mau keluar, yakin nggak ya? Gue yakin nggak ya prosesnya akan senyaman sama yang di sini gitu. Akhirnya dari situ Teater Petra ngajakin, gue bilang, yaudah dia mau gitu. Karena gue suka juga kan waktu itu kan sempat lihat proses dia juga pas sebelum ini kan, pas lagi FTJ, gue bilang yaudah dia mau gitu. Akhirnya gue proses sama mereka, tapi gue bilang, tapi kayak gue bisanya malam deh gitu. Ah itu bener sampai situ tadi tuh obrolannya. Iya. Jam 9 sampai jam 10 latihannya. Iya. Dan gue sukanya sama nggak tahu sih ya kalau misalkan gue selalu bilang kok cepet banget latihannya gitu. Gue ngomong gitu pertama kali sama Petra, sama Jembe tepatnya. Gue bilang kok teater latihannya cepet banget karena sebelumnya sama kantong itu kan gue misalkan dari jam 8 bisa sampai jam 12 jam 1 gitu kan. Dari situ gue kayak berpikir kok bisa secepat ini, paling lama 2 jam lah. Itu Prosesnya sama Teater Petra tuh iya, ya. prosesnya juga termasuk cepet, sebulanan lah. Tapi waktu itu virtual pentasnya. Syuting, tetap syuting. Iya syuting. Oke. Syuting. Pokoknya itu gue proses kalau kurang lebih sebulan, kalau nggak salah. Dalam naskah yang menurut gue itu naskah berat. Naskah berat domba-domba revolusi dan itu bahasanya bahasa jadul banget dan kan. gue selalu belibet. Oke. Sampai Bobby tuh gregetan sama gue. Dah, ayo udah bisa dah gitu. Ya Bob, maaf ya Bob. Gue jadi minta maaf kan, karena mereka tuh udah pemain. Menurut gue adalah mereka pemain muda tapi berkualitas gitu. Jadi gue harus bisa. Gue kenapa gue seneng? Karena gue dikasih kepercayaan nih sama si Sultan. Oke. Gue bilang Tan jangan gak enak sama gue kalau gue salah, gue ngomong aja gitu. Bobby segala macam gue ngomong, kalau ada yang kurang ngomongin aja. Kendalanya adalah itu kan apa sih namanya naskah 2,5 jam pementasan ya, harus ditrim jadi 30 menit. Dari 2 jam 2,5 jam Ya, ibarat kata, jadi 30 menit. Jadi naskah yang tadinya misalkan ada 100 lembar gitu, jadi harus ditrim cuma 20 lembar doang. Itu kasar banget pasti ngeditnya. Sutradaranya aja pusing. Sutradaranya aja pusing. Apa yang harus gue ambil? Karena ini setiap dari awal sampai akhir itu kan poin penting semua kan. Karena berjalannya cerita kan. Tapi gimana caranya gue harus dapet naskah atau dialog-dialog yang memang bisa ngalur nih dari akhir sampai dari awal sampai akhir gitu. Akhirnya 30 menit. Kendala gue adalah setiap gue dialog kayak gini, apa ya gitu, maksudnya apa ya gitu. Motivasinya ya, apa? Terus ya motivasinya apa ya? Terus gue kayak misalkan gue sayang sama Bobby kan waktu itu kan ini kan seniman kan, jadi seniman. Gue cinta sama ini karena apa ya? Terus ibu tiri ini dari mana ya gitu kan? Jadi gue biasanya sama teater kantong kayak gitu. Cuma teater Petra membiasakan lu cari sendiri gitu. Jadi beda caranya, beda metodenya ya. Beda metodenya. Tapi gue suka gitu dalam arti teman-temannya ngebantu. Kayak gue nih sama si Bobby, Bob, ayo latihan berdua gitu kan. Kalau nggak Bobby yang ngomong kayak gitu kadang. Ayo latihan berdua. Misalkan yang lain pada fokus sama yang 3 ini nih. Kan gue ada waktu buat berdua, jadi gue readingin berdua gitu. Bob, gue kurang apa gitu. Gue selalu ngomong sama Bobby.
Terus sampai akhirnya pementasan dari situ prosesnya syuting kan. Syuting. Di panggung tapi syuting gitu. Itu pengalaman pertama. Kenapa gue juga mau? Karena itu pengalaman pertama. Tapi cut pas proses syuting. Awal master. Oke. Master, jadi nge-roll dari awal sampai akhir. Mm-mm. Udahannya baru cut. Oke. Cut semua macam close up, medium shot segala macam. Dari situ gue kayak mikir, gue selalu nanya sama Jamie, ini mau dibawa kitanya nih sebagai pemain mau dibawa ke teater apa film? Oke. Karena ini pertama kali kan. Iya. Teater yang Main difilmkan. teater tapi di filmin gitu ya. Terus akhirnya dari situ gue berpikir gue selalu nekenin sama Jambi itu maunya kemana gitu. Katanya udah kita main teater aja lah katanya gitu. Karena kan kalau di film kita nggak bisa ranah yang terlalu luas kan. Oke. Kayak masalah gestur tubuh segala macam lebih dikontrol kan. Iya. Jadi dari situ udah proses itu cuma sebulanan kurang lebih sebulan, cuma enak gitu sama teater Petra. Mereka tuh rame kan, rame kayak misalnya, cuma gue nggak enaknya waktu itu gue bisa tuh cuma sampai malam, jadi mereka nungguin gue selalu gue bilang gue minta maaf Aktris ya. banget ditungguin emang Gila, bener bang gila, aktris, gila. Gue selalu bilang Yang lain apa yang nungguin lu tuh ya? ya, kadang gue minta siang, cuma mereka kadang udahlah malam aja gitu. Posisi kan gue mikirnya gue dagang. Waktu setelah mentang-mentang dari New York FTJ itu juga proses gue kerja, gue teater, gue kuliah. Gimana ngebagi waktunya sebagai aktris juga, sebagai mahasiswi juga, sebagai wirausahawan juga? Yalah. Gimana ngebagi waktunya? Kalau misalkan waktu itu dagang tuh belum kayak sekarang gitu, maksudnya kayak belum aktif kayak sekarang. Cuma dulu tuh kuliah kerja, kuliah kerja teater. Teater itu kan malam. Oke. Pulang Nah kerja. ini nanti dulu mungkin bisa jadi apa ya, tips lah buat teman-teman sobat Teaterpedia yang memang di usia nada, mungkin di usia banyak penonton Teaterpedia, ngebagi waktunya yang sulit. Masih pengen berteater tapi bagi waktu yang sulit. Iya, tapi harus cari uang juga kerja. Nah, silahkan disampaikan. Kebutuhan pribadi kan, Iya. bagi perempuan gitu. Siapa tahu bisa jadi tips nih ngebagi waktu, karena itu pasti yang paling sulit. Kalau ngebagi waktu sebenarnya semua tuh bisa bagi waktu. Menurut gue, semua bisa bagi waktu, cuma tergantung niat dan hati kita nih ngejalaninnya ikhlas ke dalam ngejalanin 3 itu. Ada pesan moral juga kan akhirnya kan. Kita tau banget ya di sini ya, sumpah. Lanjut. Orang ini udah mulai serius nih, udah mulai balik ke nada yang serius waktu masih di OSIS ya kan. Oke, lanjut. Terus udah kayak gitu, ya tergantung niat, tergantung hati lu nyaman apa enggak. Waktu itu gue nyaman karena di Teater Petra juga nih yang kemarin, karena pemain dikit jadi lebih fokus gitu. Kayak gue bisa sama Bobby, tapi waktu lain bisa nih yang bertiga main gitu. Lebih kan. fleksibel gitu ngatur waktunya. Nah sampai akhirnya di sini gue mainnya mentang-mentang dari New York itu pemain cuma 5. Waktu itu jadi apa? Jadi Ika pemeran utamanya dong. Ika. Itu ide gila Omul di situ dituangin semua. Posisi pemain 5, kenapa gue bilang gue lebih serak, nggak tau ya, nggak tau kalian yang ada di rumah ya, yang ini, tapi gue lebih serak pemain gue sedikit tapi kompak. Tapi Ketimbang lu bisa banyak. konsisten, iya. Karena gue udah pernah main banyak, cuma jadi itu yang akhirnya gue timbul ada rasa males latihan. Ketika gue udah datang nih jam 7, yang lain nggak datang, datangnya telat. Jam 8, jam 9. Gue jadi ke bawah gitu. Gue jadi kayak mikir, gue tadi sono, jadi gue bete segala macem. Nanti yang lain datangnya malam segala macam. Udahlah gue nungguin yang mereka aja deh. Gue pernah latihan baru mulai jam 10, baru datang jam 10. Karena awalnya tadinya karena udah nunggu udah datang awal, tapi yang lain datangnya telat. Gue sekalian datang telat aja gitu kan. Iya, jadi kesel gitu. Yang itu jangan dicontoh, nggak boleh. Balik lagi ke tips membagi waktu. Waktu itu mentang-mentang dari New York, pemain cuma sedikit, jadi masih bisa atur fleksibel waktunya. Gue kan kerja dari pagi sampai sore. Ya bentok sampai habis maghrib lah. Kalau misalkan ada lemburan atau apa gitu. Pulang dari situ, gue langsung ke Sanggar. Nggak pulang ke rumah dulu tuh ya?
Langsung? pulang dulu ganti baju segala Oke. macam. Tapi kalau misalkan waktunya mepet, gue kadang suka langsung ke sanggar. Karena gue latihan masih pakai seragam. Masih pakai seragam. Terus pulang, karena menurut gue kayak malam gue masih ada waktu deh. Waktu itu ya, waktu itu nih guys. Waktu itu. Kayak gue pulang masih ada waktu, gue bisa kok latihan segala macam. Gue waktu itu masih kerja di Depok lagi. Jauh banget sih. Gua naik Latihan kereta. di Latihan di ini Cempaka Putih. Cempaka Putih. Latihan di Cempaka Putih. Tapi gue seneng sama naskahnya, sama timnya, sama kadang teman itu ngebantu energi buat kita masing-masing menurut Ngejalaninnya gue. happy lah pokoknya ya. Jadi kayak misalkan nih, tapi gue mau ke sana soalnya tim musik udah datang nih, udah enak nih, udah dapat musiknya segala macem. Kalau nggak setnya udah ada, apalagi udah set gitu kan, udah itu enak. pasti semakin semangat latihan. Iya. Dari situ pulang kerja, pulang kerja langsung latihan. Gue kan kuliah Sabtu Minggu doang. Oke, mahasiswa akhir pekan ya. Iya. Kuliah Sabtu Minggu doang. Kenapa gue sengaja ngambil kuliah weekend? Karena gue orangnya bukan nggak betah di rumah ya. Gue selalu nyari aktivitas apa nih ya. Gue harus apa gitu. Itu mah namanya nggak bisa diem. Iya nggak bisa diem ya, nggak bisa diem. Akhirnya dari situ gue mikirnya udahlah gue kuliah. Posisi gue kerja kan, gue bilang duit gue buat apa ya? Udahlah gue kuliah aja gitu. Gue kuliah. Oh dari FTP itu kan dapat penghargaan, dapat sertifikat. Sempat ada yang bilang ini bisa dijadiin beasiswa ke IKJ. Oke. Dan lu coba? Coba nanya-nanya dulu dong. Gue ngeri, harga meledak segala macem kan. Posisi rumah juga dekat dari gue. Enak gitu banget kan. dah pokoknya kalau di IKJ. Dan gue emang pengen masuk IKJ waktu itu. Akhirnya dari sertifikat itu gue coba mau masukin ke IKJ. Pokoknya biaya segala macam, gue ngomong ke orang tua. Cuma orang tua nggak setuju. Lebih tepatnya ke nyokap. Ke nyokap. Mikirnya yang namanya orang tua realistis lah gitu. Lu kalau misalkan nanti kuliah di sini teater, terus lulus jadi apa? Iya, mau kerja apa lu? Kerja apa gitu kan? Sampai akhirnya ya udah gue ngalah. Gue ngomong sama pembina OSIS gue waktu itu kan sempat deket sama anak-anak. Gue bilang, Pak saya tuh cocoknya kemana ya Pak? Tapi saya tuh suka banget sama teater gitu. Jadi kamu masuk ke broadcasting. Gue bilang broadcasting apa PR ya? Gue bilang gitu kan, broadcasting aja. Jadi gue masuk broadcasting dari situ. Balik lagi ke tips. Sampai akhirnya gue padahal belum ngomong, gue masih dengerin lu. ya maksudnya karena kan ini kan kenapa gue bisa kuliah kan. Kuliah di Mercu. Sebut di Mercu, gue di Mercu. Sampai akhirnya ya udah gue pulang kerja, gue latihan Sabtu Minggu gue kuliah gitu. Kadang akhirnya sempat ada di Badai. Sebentar, harus di ritual dulu coba. Coba mana ritual? Ini anti badai. Udah. Tuh kan? Udah itu terakhir. Tadi sampai di mana tuh? Sampai di badai. Ya enggak Soal kuliah, kembali ke tips tadi. Iya, kuliah. Pokoknya itu kan sempat ada di semester berapa kuliah yang minggu itu jadi online. Oke. Jadi gue masih ada kesempatan buat istirahat di hari Minggu. Dan dari situ gue kayak ngerasa di IKA itu yang jadi pertama kali gue dapet karakter juga ditantang. Oke. Berani ngerokok gak? Gitu. Oh, Ika itu ngerokok ya? Bener-bener. Karena kan gue pulang dari New York gitu. Nah itu soal mentang-mentang dari New York nih ya, pengalaman. Menurut lo ada gak sih yang relate sama di kehidupan? Ada gak Ika lain menurut lo nih? Pas lo ngejalanin proses teater mentang-mentang dari New York kan, Ika kan pulang dari New York terus dia kayak jadi sosialita gitu kan, hype hidupnya. Nah relate gak sih? Lo nemuin gak sih tuh sekarang di teman-teman kita yang lain? Ada Ika gak kira-kira? Kalau di lingkup gue nggak ada ya, tapi kalau gue ngelihat dari kayak sosial media ada. Menurut gue. Waktu jadi Ika referensinya apa tuh? Waktu jadi Ika yang paling minim gitu ya kita cari karakter itu kita nonton pementasan sebelumnya. Oke. Kalau gue kayak misalnya mentang-mentang New York di Bandung kayak ama ini kayak gini nih, ama ini kayak gini gitu. Cuma Omul selalu ngasih beda. Misalkan gue udah nawarin kayak gini nih. Coba deh jangan kayak gini dah. Lu mau tahu itu kan ceritanya tuh gue lihat keluar dari kamar itu ada kayak gambar itu kayak New York gitu kan, lambang dari New York gitu. Nah terus
Patung Liberty. Patung Liberty. Gue Lambang dari New York. patung Liberty. Mm-mm. Terus di balik itu ceritanya nih gue udah nyesel segala macam. Di balik itu katamu nanti kamu sobek ya dari sini ya, katanya nanti yang ini adegan ini kamu sobek apa namanya gambar patung Liberty itu di belakangnya ada surat Yasin. Itu endingnya kan gue ceritanya insaf gitu Oke, ya. Ceritanya oke. insaf. Yang lain pada ketawa, pada gue nangis. Itu padahal musik juga musik seduh gitu. Cuma yang lain malah ketawa katanya, wih insaf gitu kan. Sepeleng ya gue ya lagi pementasan digituin. Gue bilang, aduh, posisinya pas ngerokok itu ada banyak cerita dalam arti gue ketahuan rokok gue ada di kamar sama Oke, nyokap. padahal rokok itu buat proses, Tapi buat gue nggak ngomong. Balik lagi gue nggak ngomong. Gue takut mah, gue barbar cuy. Akhirnya dari situ rokok siapa? Gue bilang rokok Yuda kali, Yuda adek gue. Rokok Yuda kali segala macem gini. Gak mungkin Yuda masuk ke kamar lu. Wah bener-bener lo udah bandel gini-gini segala macem. Terus semakin ini makin bandel, nggak boleh lu teater lagi gitu. Sempet kayak gitulah. Sampai akhirnya singkat cerita udah proses kan nih. Ternyata gue diajarin ngerokok sama teman gue nih, dia sama Abil. Coba ngerokok, coba caranya gini gitu. Tapi untuk kebutuhan peran. Untuk kebutuhan peran. Pertama kali gue ngerokok sutradara gue minta. Tapi gue diem gitu. Gue bilang, kadang gue mikirnya ngapain gue beli rokok goceng doang gitu. Gue bukan perokok juga gitu kan waktu itu. Akhirnya sampai gue tuh setiap pulang atau enggak setiap minggu tuh gue main ke rumah temen gue emang perokok cewek gitu. Gue ngelihat dia cara dia ngerokok kayak gimana Oke, gitu. observasi lah ya ke perokok ya. Tapi sambil gue membiasakan diri nih dengan rokok ini. Cuma memang gue nggak nyaman dengan rokok waktu itu. Sampai akhirnya proses ketahuan, dapatlah penghargaan lagi. Oke. Individu. Iya. Individu Paramanugrah. Waktu itu eventnya udah beda, tadi kan individu dapat FTP. penghargaan FTP. Ini FTJ. Pelajar. Nah, ini naik kelas nih ya sedikit nih ya ke FTJ. Iya, ini FTJ. Dari situ Peran Ika itu yang dapat individu. peran Ika di situ. Dari situ tapi FTJP ya. Iya, Karena FTJ kan ada iya. dua kan. Gue FTJP. Di tingkat wilayah Jakarta Pusat. Ya kalau di DKI-nya alhamdulillahnya dapat nominasi, tapi gue seneng aja gitu. Seneng lah, pasti iya, dapat nominasi di FTJ gitu, banyak pesaing yang lain kan, maksudnya seniman-seniman yang lain. Sampai akhirnya bawa pulang, gue cuma kan gue kemarin marah-marah kan, gue bilang, oh ada menang gini. Enggak, maksud mama tuh kalau misalnya ini buat Balik teater tuh kayak gitu nyokap gue. Itu tadi sama kayak yang lu bawa pulang pas cerita FTP itu. Makanya gue bilang setiap gue bawa, gue dimarahin, gue cocok. Coba setiap gue pulang, nggak maksud mama tuh ada bilang nih buat teater mah ini gitu. Emang salahnya gue adalah ini buat kalian juga gitu ya. Kalau apa-apa tuh lebih baik kayaknya ngomong sama orang tua gitu. Misalkan kayak, nah ada teater nih begini. Sampai sekarang orang tua gue nggak pernah nonton gue teater. Sekalipun nggak pernah. Gue kayak takut kayak emak gue berpikir gue ini ada ngerokok anak gue gini gitu. Maksudnya gue emang nggak pernah lu ajak untuk nonton? enggak. tapi sutradara gue bilang ajak dah, orang tuanya ajak nih. Gue ada takut gitu. Padahal mah orang tua gue mau, tim lagi deket kan. Deket lah pasti. Oh iya, cuma gue nya kayak gue cuma bilang ada pementasan, papa mau nonton, udah deh pak nggak usah gitu. Tapi pengen nggak nanti suatu saat gitu ada pentas terus ditonton di kursi paling depan itu nyokap bokap lu? Gimana? Gue belum ada kebayangan ke situ sih. Belum ada kebayangan sih. Tapi kalau ada di posisi itu kira-kira gimana pas lu meranin? Aduh, gue kayak gue keluarga ceng-cengan cuy. Jangan kan, ngerti kan sih lu? Jadi sampai ke rumah tuh ya bakalan dicengin tuh. Banget. Gue nangis aja mampu, gue dibilang apa ya? Jangan percaya sama Nada lagi acting. Jadi gue mau kayak gimana, kayak misalnya gue lagi marah, gue marah-marah mulu lagi acting tuh gitu. Gue kan jadi bingung kan, jadi gue udah deh nggak usah lu nonton pada gue deh gitu. Jadi ini namanya keluarga Betawi ceng-cengan cuy. Iya, asal jeplak lah pokoknya. Iya, gue gak pernah sakit hati sama orang, tapi gue selalu sakit hati sama orang tua gue sendiri, sama keluarga gue sendiri. Lebih dalam ya? Lebih dalam, lebih ngedip gitu. Terus akhirnya di situ bawa pulang, katanya, udah mau bajeko, mama duitnya belum cair. Gue bilang, mau duitnya belum cair, mama bajeko ya dari beliin deh, gue bilang gitu kan. Oh, duit dari hadiah hasil menang itu. Katanya, wih menang deh, mama dong ojeko gitu. Wah, gue demen banget sama Jeko, gue bilang, yaudah ntar dibeliin, ntar ya, tapi udah cairnya kan lama kan waktu itu kan ya. Cairnya lama. Gue bilang itu sobat Teaterpedia, Iya. nyokapnya Nada
Doyan Jeko. Bawain Jeko. Oke. Bukan martabak gitu. Donat kocok nggak doyan donat kocok? Mak gue malah bikin. Malah bikin. Mak gue jualan cuy. Maksudnya keluarga gue keluarga yang jualan gitu. Keluarga wirausaha lah, makanya lu juga dagang kan? Iya gitu. Sampai akhirnya udah dari situ, udah itu proses gue sampai ke mentang-mentang dunia baru diajakin monolog. Oke. Pertama kali lagi tuh. Tantangan baru lagi tuh ya. Pengalaman baru lagi tuh monolog di Ideal ini apa namanya LSPR. Oke, Drama Kala Fest. Drama Kala. Di situ kata Omul ya, info dari Omul waktu itu gue dibilang peserta paling muda. Oke. Yang lain udah pada senior gitu. Gue speleng lagi gak lo? Tapi pasti ujungnya lu menang lagi. Nggak menang sih. Cuma dia kan nggak ada pemenang. Oh, nggak ada pemenang. Nominasi. Oh, nominasi. Tapi tetap dapat. Iya, nominasi ini dapat hadiah, tapi yang terbaik tambah hadiah. Oke. Gitu. Gue bersyukurnya adalah kenapa gue bisa dapat pengalaman-pengalaman baru ini dari Omul. Iya. Omul itu kan oplet trompet ya. Iya. Kayak waktu itu udah main lenong. Ini untuk sobat Teaterpedia yang dimaksud dari tadi Omul itu Maulana Firdaus ya. Iya, Omul Maulana Halo, Firdaus. Maulana Firdaus. Komen dong. Jangan lupa. Digaptek cuy. Pak. Gaptek kan ada kasih tahu ya Omul. Terus pokoknya Omul yang selalu ngasih gue pengalaman-pengalaman baru. Selalu diberikan kesempatan lah buat lu berkembang, mengembangkan potensi gitu kayak, ya. Udah ikut Sohibul Hikayat. Gue bilang Sohibul Hikayat apaan Om? Gue bilang waktu itu monolog juga cerita dari dia. Oke. Cerita dari dia. Gue bilang tapi dari misalkan gue teater sama monolog ada nilai plus dari monolog, gue latihan sendiri jadi lebih fokus. Nggak tahu kalau yang lain ya. Mungkin ada yang lain tuh lebih enaknya tuh proses rame. Kalau gue kayaknya lebih enak sendiri, tapi gue jadi fokus sama karakter gue. Berarti gue susahnya adalah kalau kita memerankan karakter lain tapi di diri kita sendiri. Menurut gue waktu itu, akhirnya dari situ dapat nominasi. Itu gue malam anugerah pun gue nggak datang. Gue udah selalu pesimis lagi, maksudnya nggak mau berharap. Tadi dia bilang nggak mau berharap. Mau berharap lebih gitu. Ayo udah, namanya abis lomba pasti kan gue maksudnya kayak ngerasa udah kelar. Cuma kan waktu di Drama Kala ini penontonnya sedikit, ruangannya kecil gitu. Jadi gue nggak berpikir kayak, tapi gue suka ceritanya. Itu Omul yang nulis. Apa tuh waktu itu tuh naskahnya? Naskahnya, aduh apa sih? Tahun berapa tuh? 2014 juga. Oh, barangan ini berarti bukan bentar-bentar ini sampai dari ini. Pokoknya gue monolog adalah gitu. Oke, pada saat itulah pokoknya. Pada saat itulah. Kalau nggak salah 2014 itu Indun Sagita. Oke. Judulnya Indun Sagita. Gue mau jadi penyanyi dangdut waktu itu. Ceritanya mau jadi penyanyi dangdut, cuma ditipu lah segala macam. Itu kayak Nada di sini pas di sini lagi stres ya, nanti kokolong. Jadi pokoknya di situ nanti Nada mati ditembak mati. Maksudnya di penjara tapi Nada dihukum dengan tembak mati. Oke. Gue nggak pernah ngerasain itu. Gue bilang, Om kayak gimana gini. Ya nanti biasanya kalau tembak mati matanya tutup gini gitu. Jadi gue dikasih tahu penjelasan. Gue tuh sama Om kayak dikasih suapan gitu. Oke, mentor lah. Mentor banget. Bukan cuma sebagai sutradara tapi sebagai mentor, sebagai bapak. Gue namain di ini gue Ayah Mul. Iya. Cuma ada kalau misalnya, di mana telepon mulu. Sekarang HP gue yang satu tuh udah nggak bisa nelfon. Gitu. Jadi dia kayak bapak, susah banget emang kalau sekarang udah telepon nih kata itu di situ kayak gitu. Jadi baper dia gitu. Udah dari situ. Itu proses yang cukup banyak banget sih gitu. Pertama kali ide sama Teater Petra, makasih banget Teater Petra yang udah ngasih kesempatan. Terus teman-teman Teater Petra yang udah welcome sama gue gitu. Itu pertama kali teater tapi difilmkan, pengalaman baru lah waktu itu. Karena gue baca naskah juga ini. Jadi Bobby juga, makasih juga buat Bobby karena dia kan anak ISBI cuy. Jadi gue bilang, Bobby maafin ya, dia gregetan gitu sama gue belibet. Gue anaknya, kelamaan gue adalah belibet. Kalau ngomong, kalau misalkan misalnya dialog yang biasa gue nggak ini, gue belibet. Karena bahasanya nggak biasa kan? Iya, karena bahasanya itu nggak ini. Oke, Nada tadi ceritanya udah panjang. Nah, harapan Nada ke depannya nih sebagai aktris, emang benar-benar mau fokus jadi aktris aja atau ada keinginan yang lain? Pengennya itu. Pengennya
lebih ke penggiat seni gitu. Karena udah nemuin nemuin passion, kayak dalam arti kayak ketika gue dapet penghargaan, gue dapet tambah semangat lagi, tambah semangat lagi gitu. Sampai akhirnya gue berharap mungkin anak muda sekarang itu teater kayaknya mikirnya, oh gue kalau jadi pemain teater gue bisa jadi main film nih. Itu gue agak sebel ya ngedenger itu ya. Ada beberapa lah gitu, nggak semuanya ya, ini nggak memukul rata semuanya. Cuma ada beberapa, gue kayak mau main gue mau masuk teater deh, cuma karena itu ranah buat gue bisa jadi syuting, bisa jadi artis gitu. Yang menurut lu itu pemikiran yang salah lah gitu ya? Iyalah gitu. Nggak, sebenarnya kalau nggak salah atau enggak itu sebenarnya enggak juga sih ya. Cuma lebih lu kurang kerja, tepat. iya, lu kerja pakai pikiran apa hati gitu. Kalau lu pakai pikiran pasti mikirnya realistis. Oke. Makanya di sini gue kan kebetulan juga bantuin kakak gue kan di toko kan, dan kakak gue tahu, kayaknya gue nggak pernah ngomong gue pengen jadi artis, itu nggak pernah ngomong, cuma kakak gue kayaknya tahu kalau gue tuh pengen fokus ke situ. Sampai kakak gue bilang, yaudah lu bantuin di gue aja gitu, lu kayak karyawan biasa aja gitu, kayak karyawan biasa, lu backup toko segala macem. Kalau lu mau syuting, ya udah syuting aja gitu. Disupport berarti, disupport habis ya. Cuma emang keluarga ini gengsi-gengsian, jadi nggak pernah ngomong. Tetap ceng-cengan tetap udahannya gini. Tapi kalau misalnya ini potongan, lu gue manajer lu sekarang gitu. Kalau ada syutingan potongan gitu. Dipotong penghasilannya, jadi harus bayar pajak. Di keluarga gue bisnis is bisnis, saudara-saudara gitu. Tapi itu tadi teman-teman yang bisa. Kalau dari cerita Nada tadi panjang perjalanannya, liku-likunya, terus juga sempat banyak dapat larangan tapi selalu dibayar kontan dengan prestasi Nada. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat Teaterpedia semua. Nah, soal challenge sekarang kita masuk ke pertanyaan challenge. Karena Nada aktris, kira-kira ada gak potongan dialog yang ini potongan dialog favorit gue, naskah apapun, nggak harus naskah yang baru saja dipentasin, tapi yang paling pokoknya ini sepanjang karir gue di teater, dialog ini favorit gue. Silakan didialogin, terus ceritain ini perannya siapa, naskahnya apa. Kayak yang kemarin aja kali ya. Boleh yang kemarin. Dulu gue lupa gitu. Tapi ini juga maksudnya dialognya suka gitu ya di dalam beberapa dialog. Dari Domba-Domba Revolusi, perannya jadi perempuan itu waktu proses sama Teater Petra. Dialognya yang ini. Kamera roll and action. Gue lupa deh. Cut. Ya, gini. Oke, ulang ya. Kamera roll action. Sungguh disayangkan bahwa tuan-tuan yang mengaku manusia-manusia terhormat ini tidak tahu cara menilai kehormatan diri pribadi. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming God 忘れないで Terima kasih loh Teaterpedia. Semoga tuan-tuan tahu ya cara menilai kehormatan. Oke, Nada terima kasih atas waktunya sudah main-main ke Teaterpedia. Kita ketemu lagi di konten Teaterpedia yang lain dengan narasumber yang lain. Nada sekali lagi terima kasih, semoga sukses semua semuanya. Karirnya, usahanya juga mudah-mudahan berkembang dan mudah-mudahan nanti bisa mampir lagi di konten-konten yang lain di Teaterpedia. Oke, mau ya kalau diundang lagi ya. Terima kasih buat sobat Teaterpedia yang sudah menyaksikan konten dialog gue pada episode kali ini bersama Nada dari Kantong Teater. Kita ketemu lagi di konten dialog gue yang akan datang. Terima kasih buat Nada. Sampai jumpa. Teaterpedia.